Sebenarnya ya guys ya, ini jujur aja buat aku kuliah di Taiwan itu nggak susah gitu. Kalau misalkan nih, Koko harus Koko harus jelasin perbedaan yang paling kerasa dari kuliah di Indo sama kuliah di Taiwan. Kira-kira apa sih? Sebenarnya pengalaman. Karena aku bukan orang yang belajar gitu. Jadi kalau yang nonton ini yang nggak suka belajar, ini video buat kamu. karena aku tuh nggak bisa Mandarin. Jadi yang aku siapin cuma uang sebetulnya. Di bulan kedua probation aku itu dipergiin ke India. Satu-satunya orang di perusahaan untuk pertama kalinya diajak pergi ke Italia exhibition. Buat aku ini satu kesempatan yang kamu nggak akan pernah bisa dapetin di Indonesia. Definitely. Oke, balik lagi semua di cerita dari Taiwan series. Di mana hari ini aku kedatangan tamu spesial karena dia pernah S1 di Indonesia dan pernah S2 di Taiwan. Ya. Dan lebih lagi dia pernah sampai ngambil sekolah bahasa di sini. Jadi artinya pengalaman dia udah top banget. Dan sekarang dia lagi lanjut kerja di sini. Jadi hari ini kita akan dengar full kupas ya. Gimana sih rasanya S1 di Indo, S2 di sini, terus sekolah bahasa di sini dan lanjut kerja sebagai full timer di sini. Dan hari ini kita kedatangan Ko Richard. Hai guys, mana tepuk tangannya? Ya, oke. Ya, boleh mungkin perkenalan dikit dulu. Halo, nama aku Richard. Aku dari Surabaya. Jadi aku S1-nya memang benar dulu di Indonesia di Widya Mandala. Terus saya lanjut S2 di sini di Furentas ya. Itu ambil S2 habis gitu aku karena nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, akhirnya aku harus lanjut lagi di sekolah ini NTNU, ambil Mandarin Training Center selama setahun dan akhirnya aku sekarang bekerja di salah satu perusahaan import tiles, import keramik gitu guys. Oke. Mungkin kita dengar dulu ceritanya. Kenapa sih dulu S1 kan di Indo nih? Terus kenapa kok tiba-tiba bisa kepikiran S2 di Taiwan? Gimana tuh? Dulu kalau aku sebenarnya aku tuh memang pengennya itu bisa bahasa gitu. Nah, buat aku sekarang bahasa Mandarin tuh salah satu bahasa yang paling penting gitu. Tapi karena dulu papaku nggak kasih izin buat aku tuh pergi sendiri ya. Maksudnya kayak bukan pergi sendiri ya. Papaku tuh nggak kasih izin aku buat bener-bener untuk belajar bahasa doang gitu. Kan bisa belajar bisnis sambil belajar bahasa gitu. Jadi gue harus belajar bahasa tok gitu. Jadinya akhirnya ada satu pameran di sekolah, dia promosiin program 3+2 gitu. Ini pas sekolah SMA. Yes, itu ada di situ ada orang yang promosiin bahwa 3 tahun plus 2 tahun bisa langsung jadi S2 gitu. Kan dia 3 tahun S1, 2 tahun S2. Nah, 3 tahunnya ini memang sekolahnya udah spesifik di Widya Mandala atau program itu ngecakup banyak universitas lain juga? Itu cuma Widya Mandala. Karena Widya Mandala kan sekolah Katolik. Nah, sedangkan sekolahku yang Furen ini juga sekolah Katolik. Oke. Berarti ini anggapannya kayak program dari organisasi Katolik. Yes, bisa dibilang kayak gitu. Karena di Taiwan pun sebenarnya juga ada gitu program 3+2 gitu. Tapi di Indonesia belum ada. Jadi Widya Mandala itu mengambil satu kesempatan ini buat dia kasih satu kesempatan buat siswa-siswa yang lain buat lanjut ke S2 pakai jalur khususnya Taiwan tapi S1-nya di sini gitu. Oke. Gitu. Terus S2-nya memang cuma di Furen doang. S2 cuma di Furen doang. Berarti benar-benar Taiwan Furen, nggak ada opsi lain, maksudnya di luar negeri lain atau gimana? Nggak ada. Oke. Gitu. Sekarang programnya masih ada? 3+2? Sekarang programnya sudah tidak ada, tidak boleh. Karena Ministry of Education-nya Taiwan itu dia untuk lanjut S2 sekarang perlu ada ijazah S1 gitu. Nah, dulu memang nggak perlu gitu. Jadi aku ini adalah generasi akhir dari program itu sendiri. Oke, kita langsung aja pertanyaan paling utama sih yang aku penasaran banget. Sebenarnya S1 di Indo sama S2 di Taiwan. Kita bahas beberapa dulu lah. Pertama, ketika bicara kualitas pendidikan, kira-kira bagusan mana sih? Beda nggak? Sebenarnya S1 sama S2 itu nggak bisa dibandingin yang pertama. Tapi kalau bicara tentang materi pelajaran ya, sebenarnya S1 itu karena banyak banget kan. S1 Indonesia tuh sebenarnya banyak pelajaran yang nggak penting yang dia masukin gitu. Ngerti nggak sih? PKN lah sejarah. Buat apa? Men aku ambilnya jurusan bisnis gitu. Buat apa aku belajar PKN gitu. Ya kan sih? Ya nggak sih gitu. Jadi memang banyak tapi nggak penting gitu. Tapi di satu sisi juga karena
kita punya satu sistem pendidikan yang memang kacau gitu dan gurunya seenaknya sendiri kasih nilai. Ini di Indo maksudnya? Di Indo ya, di Oke. Indo. Jadinya sudah terlatih mental tuh kejar nilai tuh sampai segitunya gitu. Sedangkan waktu sampai di Taiwan, sebenarnya Taiwan tuh guru-guru itu nggak buat aku ya S2 ya itu nggak seperti itu ngasih nilainya. Oh, oke. Gitu. Bahkan karena mungkin aku English tot ya gitu. Jadi semua gampang gitu. Karena aku pun salah satu jurusan yang paling mahal di Furen. Oke. Gitu. Berapa tuh kalau boleh tahu? Aku ini kalau kalian pintar gitu. Kalau kalian pintar sama orang-orang biasa sama, mungkin sekitar 75.000 NTD, 32 juta, 35 juta. Ya, 35. Tapi karena saya ini orangnya males ya gitu. Kan nggak pernah belajar jadinya aku ambil jalur internasional yang bener-bener buat orang-orang biasa gitu. Jadi aku 130.000. Oke. Itu 65 juta, 70 jutaan per semester. per semester. Itu mahal sih. Itu gila itu salah satu karena Furen itu sendiri salah satu sekolah yang terkenal mahal memang. Kalau di Indonesia kayak UPH ya, bisa dibilang UPH mungkin. Memang akhirnya lingkunganku itu orang-orang yang punya berduit yang mungkin kadang-kadang S2 itu dia datang ini cuma mau belajar lebih. Mungkin beberapa dari mereka tuh ada yang punya usaha yang sudah kalau kita ngomong itu kayak sudah jalan sendiri gitu. Jadi dia cuma datang, cuma pengen lihat S2 itu kayak gimana sih. Terus cari koneksinya di Taiwan tuh kayak gimana sih. Itu yang buat lingkungan pertemanan aku jadi sangat apa ya? Jadi sangat beradvantage gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu bisa dibilang lebih susah lebih susah kuliah di sini daripada kuliah di Indo. Kalau buat aku lebih susah S1 di Indonesia daripada S2 di sini. Oh ya, karena gurunya tuh ya neranginnya tuh buat aku ya itu ya lumayan dan mereka nggak pelit kasih nilai sebetulnya. Nggak apa sih? Nggak pelit kasih nilai. Kalau di Taiwan. Kalau di Taiwan. Oke, Kalau di Indonesia tuh aduh banyak deh. Karena guru-guru di Taiwan di sini kayak kamu mau datang mau enggak itu terserah kamu. Kalau kamu mau belajar silahkan, kalau enggak ya enggak. Itu kan kamu sendiri yang tanggung akibatnya gitu. Oke, menarik. Soalnya karena di sini di Taiwan itu terkenal yang namanya Tianming. Tahu Tianming? Tahu, absen kan? Absen kan. Tapi kalau misalnya kayak gini, berarti di jurusan Koko tuh Tianming itu nggak gimana pengaruh? Kayaknya aku sih tipe yang selalu ada di kelas tapi nggak pernah merhatiin di kelas. Oke. Gitu. Jadi aku nggak tahu tuh kalau itu tuh. Oke. Kalau misalkan nih, Koko harus jelasin perbedaan yang paling kerasa dari kuliah di Indo sama kuliah di Taiwan. Kira-kira apa sih? Sebenarnya pengalaman. Pengalaman. Pengalamanmu mempersiapkan dirimu itu dengan sebaik mungkin. Karena begitu kamu keluar dari negaramu, ini udah negara orang nih, gitu. You tanpa punya mental baja, you nggak bisa lanjutin di sini. Karena ini sekolahnya ini Mandarin loh, gitu. Meskipun kamu English, tuh sekitarmu tuh orang-orang yang berbahasa Chinese, which is kamu akan ya feel kayak homesick dan kawan-kawan. How you manage, how you survive di sini itu menentukan kamu jadi seseorang seperti apa di masa depan nanti, gitu. Karena kita di Indonesia tuh gampang ya, gitu. Masih tinggal di orang tua, masih makan mungkin nggak akan kekurangan gitu. Dan mungkin pertemanan juga mungkin orang tua masih ikut campur gitu. Tapi kalau di sini kamu bebas, you bisa pilih segala hal yang kamu mau lakuin gitu. Dan itu kamu perlu kedewasaan, perlu persiapan mental buat kamu bisa jadi orang yang bener-bener sukses gitu di masa depan nanti. Jadi itu two different things yang kadang orang itu gagal lihat itu gitu. Karena nggak sedikit orang yang begitu sampai Taiwan dia udah nggak bisa tuh. Homesick, nggak bisa Chinese-nya lah, dan kawan-kawan akhirnya pulang. Man, come on, dunia pekerjaan jauh lebih jahat daripada itu semua. Kalau kamu di sini aja nggak bisa, you mau ngalahkan dunia, wah. Jadi artinya adalah kalau ngomong-ngomong secara pengalaman Koko, perbandingan perbedaan terbesar dari kuliah di Indo sama kuliah di Taiwan itu lebih ke mentalnya daripada technical cara kuliahnya ngajar dan segala macam. Yes, buat tahu gitu. Karena aku bukan orang yang belajar gitu. Jadi kalau yang nonton ini yang nggak suka belajar, ini video buat kamu. Oke.
ada nggak pengalaman apa ya, boleh nggak sih ceritain pengalaman paling susah yang pernah Koko alamin selama kuliah di Taiwan? Wah, sebenarnya ya guys ya, ini jujur aja buat aku kuliah di Taiwan itu nggak susah gitu kan. Karena buat aku English taught kan gitu. Ya oke. Jadi mungkin kita Inggrisnya jauh lebih bagus dari orang-orang Taiwan gitu. Oke. Dan waktu aku datang ke Indonesia, memang dulu khawatir ya gitu. Datang ke Taiwan tuh gimana? Nggak bisa bahasa Mandarin, cuma bisa bahasa Inggris doang. Tapi buat aku ada karena setiap organisasi di Taiwan, sekolah itu punya organisasi namanya kan ISA gitu, Indonesia Association. Indonesian Student Association. Ya itu dah, ya itu, ya itulah. Ya itu tuh sangat membantu banget gitu. Aku pun di sekolah foreign, anak-anak yang ngomongnya kanpu tuh kayak pengurusnya itu tuh sangat membantu banget gitu. Harus registrasi di mana, harus registrasi ulang di mana, bayarnya gimana, dan kawan-kawan tuh semua dibantu gitu. Jadi ISA ini organisasi ini sangat membantu banget gitu. Tapi sisanya itu urusan kita masing-masing kok. Ya nggak sih gitu. Yeah, jadi buat aku, karena aku tuh nggak bisa Mandarin, jadi yang aku siapin cuma uang sebetulnya. Oke. Nanti gak sih kalau nggak bisa kawin manggil biltok gitu. Tapi itu pun nggak kok, Taiwan tuh murah kok sebetulnya, masih bisa. Jakarta sama Taiwan mungkin supposed to be more or less gitu. Jadi ini benar-benar tempat yang sangat bagus buat kalian cari yang namanya experience, ngelatih mental, ngelatih semua hal yang kamu persiapin buat masuk ke dunia pekerjaan nanti. Oke. Berarti kan to say berarti paling susah di awal-awal adalah language barrier. Yes. Dulu sebelum berangkat ke sini, berarti kan 3 tahun lagi sambil kuliah. Itu tuh memang sembari ada sempet siapin bahasa Mandarin atau enggak sama sekali? Sebenarnya tuh dulu belajar Mandarin sih gitu. Cuma kalau kamu belajar Mandarin tanpa di tempatnya langsung itu kayak ya kamu cuma tahu teori doang gitu. Dan waktu itu kan gini, programku tuh kan harusnya selesai dalam 4 tahun. S1 kan gitu. Paling cepet tuh 3,5 tahun. Dan ini kamu dipres sampai 3 tahun gitu. Jadi bener-bener nggak punya waktu sama sekali gitu. Buat belajar dan explore lebih tentang Taiwan. Apalagi bahasa Mandarin gitu. Nah ini Chinese tradisional tuh. Nah, itu nggak main-main nih. Sudah tulisannya tuh seribet itu gitu. Jadi of course persiapan kurang gitu. Tapi dan sampai sini pun ternyata tinggal di Taiwan tuh seru gitu. Ada banyak hal yang bisa dikunjungin sebetulnya. Ngerti gak sih? Pergi ke Taichung, Tainan, Kaohsiung dan kawan-kawan sama teman-teman tuh seru banget gitu. Makanya lupa kalau ternyata tujuanku kesini itu untuk belajar bahasa tuh lupa gitu. Karena terlalu asik explore Taiwannya gitu. Makanya akhirnya ya ini endingnya di sini setelah bahasa. Gitu. Berarti akhirnya kan S1 3 tahun, S2 2 tahun. Ya, setelah lulus lanjut lagi ambil MTC, Mandarin Training Center. Berarti tujuannya memang buat Mandarin membagus. Iya, sebenarnya let's be real lah gitu. Kamu mau kerja sama seorang bos terus kamu nggak bisa ngerti bahasanya bosnya, terus kamu mau dibayar pakai apa gitu? Nggak mungkin dong kan? Dia seorang bos tuh memperkerjakan kamu supaya pekerjaan ini bisa lancar. Kalau ada apa-apa komunikasi bisa cepat. Jadi tanpa kamu bisa belajar bahasa, kamu tuh malah ngerepotin gitu. Karena jurusanku bisnis gitu. Administrasi lagi aku, business administration kan. Business administrasi kan kalau ada masalah harus komunikasi dong gitu. Bukan kayak teknik dan kawan-kawan urusan sama mesin gitu. Gitu. Nah, makanya aku ambil kelas bahasa karena memang saya mau dapat company Taiwan dan supaya Mandarin bisa bagus kan Cindu. Karena one day aku balik ke Indonesia pun untuk buka usaha, Mandarin jadi salah satu poin yang sangat penting buat kamu memulai usaha. Jujur, MTC itu kan gak murah. MTC nggak murah. Satu semester, 3 bulan itu kurang lebih mau 30 ribuan. Yes, sekitar segituan ya. Berarti kok berapa lama MTC? Setahun, berarti 30 ribu kali 4. 120 ribu. Pertanyaannya adalah jujur, worth it gak? Sebenarnya karena sekolah S2 gue udah mahal jadi worth it aja buat saya. Enggak, masalah gini loh.
kamu tuh sekolah bahasa ya gitu ya. Jadi salah satu pelopor yang penting sebenarnya itu kebalik. Harusnya kalian sekolah bahasa dulu, terus nyemplung di S2 atau S1-mu gitu di Taiwan. Itu karena setelah kamu dapat teori baru kamu praktek kan. Sedangkan aku tuh dulunya nggak pernah gitu. S2 dulu baru sekolah bahasa, which is that's really wrong gitu. Itu bad decision. Aku nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau kalian memang benar-benar mau kesini dan Mandarinnya masih jelek banget, aku rekomen banget kalau kamu masuk ke sekolah bahasa dulu, baru masuk ke kuliah yang normal. Tapi ini, I think this is a very interesting to discuss. Kan kita yang di Thailand saya ngomong, sebenarnya paling banyak kita belajar Mandarin adalah ketika kita nyemplung kerja, ya kan. Nah, aku tuh pengen dengar dari point of view Koko yang pernah MTC dan juga sekarang kan lagi kerja nih, yang pakai bahasa Mandarin. Sebenarnya apakah statement itu valid atau enggak? Sebenarnya iya gitu, karena bagaimanapun kita tuh sebagai manusia tuh kalau terpressure tuh mending nggak ngomong deh, mending ngomong benar gitu. Tapi karena kamu udah kerja ini sudah harus terpaksa ngomong dan denger gitu. Nah, which is memang akan sangat banyak bertumbuh dalam berbahasa tuh, banyak improve tuh ya di tempat kerja gitu. Tapi kalau kamu cuma kerja aja tanpa kamu punya satu wawasan, satu knowledge tentang bahasa itu sendiri, you will give up gitu. Nggak mungkin, karena orang begitu. Karena kalau kamu di kelas bahasa, guru tuh masih bisa ngomong pelan gitu. Sedangkan kamu sudah di dunia profesional bekerja, come on man, nggak mungkin mereka nungguin kamu gitu. Kamu harus bisa ngerti dong. Nah, ngelatihnya tuh gimana? Nah itu sekolah bahasa. Baru improve-nya di tempat kerja. Jadi gimana pun juga buat Koko tetap MTC itu ngebantu banget dan worth it. Worth it banget pas masuk ke tempat kerja sekarang ini. Yes. Sangat. Ada nggak contoh paling realistis, maksudnya cerita pengalaman gimana apa yang pernah Koko pelajari di MTC ini ngebantu Koko di tempat kerja sekarang? Wah, sebenarnya semuanya itu karena MTC itu belajar tuh dari buku 1 sampai buku 4 kan. 1-4 ini, dari buku 1 sampai buku 4 ini semuanya itu tentang dasar-dasar kamu ya berbahasa sehari-hari gitu di sini. Lalu setelah buku 4 selesai itu masuk buku 5, itu kamu bisa pilih tuh, ada buku bisnis, ada buku cultural, literatur itu, atau enggak ya ini sama buku 5 itu sendiri. Aku pilih bisnis. Jadi buat aku yang masuk ke dalam dunia profesional yang bisnis itu sebenarnya banyak banget yang kepake. Berarti buku 5 itu ngebantu banget. Buku 5 itu sangat membantu, tapi perjalanan dari buku 1 sampai buku 4 itu nangis darah. Gitu, karena dulu pun gini, aku tuh jujur aja aku ambil kelas bahasa itu salah. Salahnya kenapa? Karena aku ambil intensif. Gitu. Memang kelihatannya intensif itu cepat ya gitu. Wah, cepat selesai, biar cepat banyak ilmu dan kawan-kawan. Tapi kenyataannya tanpa kamu nggak bener-bener ngerti cara pelafalannya, cara ngerti ini nada berapa, hancurnya gimana, masuk kerja itu setengah mati gitu. Aku pun juga pikir pokoknya ya udah aku ngomong gitu. Mungkin sampai sekarang aku juga kalau ngomong nggak ada nadanya gitu. Jadi kalau orang tahu tuh gitu. Kita sama-sama ya masih pakai bahasa tubuh gitu. No, bukan itu gitu. Nah, makanya itu salah gitu. Tapi ya gimana? Ya aku udah terlanjur. Jadi memang paling oke itu belajar nggak perlu sampai secepat itu gitu, karena aku nggak pandai dalam menghafal. Tapi kalau mungkin kamu pandai dalam menghafal mungkin beda cerita gitu. Aku tidak pandai dalam menghafal, makanya seharusnya aku ambil kelas yang biasa aja, terus part time di sini untuk latihan gitu, baru masuk ke dunia pekerjaan. Tapi kan gini, aku penasaran karena kan maksudnya kalau di MTC kan ada intensif sama reguler, ya kan? Boleh nggak sih jelasin bedanya tuh apa di antara intensif sama reguler ini, dari jam kelasnya kak, pasti juga kesusahannya kan, dan juga mungkin dari number of students, beda nggak? Sebenarnya MTC itu dibagi jadi 4 gitu. 4 itu kelas yang paling murah itu kelas yang antara
8 orang gitu, 8 orang sampai 15 orang, if I'm not mistaken ya gitu. Itu yang paling murah. Itu paling murah. Harganya sekitar? Itu harganya sekitar mungkin 29.000 mungkin. Atau enggak mungkin 25.000 mungkin, aku nggak tahu, aku lupa kan gitu. Mungkin sekarang lebih mahal mungkin. Nah, terus naik ke atasnya itu tuh intensif. Gitu. Jadi dari yang kelas ini yang cuma 25.000 itu 8 sampai 15 orang itu kelas yang reguler. Atasnya itu intensif yang 8 sampai 15 orang juga. Itu sekitar mungkin 29 mungkin 30 gitu. Baru di atasnya lagi nih kelas kecil itu 6 sampai 8 orang. Tapi reguler. Gitu. Dan satu lagi yang paling atas intensif kelas kecil. Nah itu bisa 35.000 tuh. Yang paling mahal 35.000. Yes. Kalau yang tadi yang reguler kecil? Reguler kecil tuh 29 mungkin. 29 juga. Iya. Antara segitu ya guys ya. Atau mungkin aku harus ulang lagi ya gitu ya. Ini yang kelas seingatku 30.000 ya harusnya. Bentar, aku mikir dulu nih. Ya, harusnya berapa ya? Kalau ingat kabupaten, teman-teman kalau penasaran bisa cari websitenya di sekolah NTNU. Iya. Tapi kisaran harganya memang segitu kok. Harusnya segitu karena bagaimanapun semakin besar kelas, semakin kamu nggak diperhatiin gitu. Gitu. Karena pasti beda. Intensif itu tuh 3 jam. 3 jam hari. Setiap hari. Dia bayar 3 jam. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Gitu. Sedangkan kamu kalau kelas reguler itu cuma 2 jam. Gitu. Jadi memang perbedaan angka harganya itu lumayan kerasa juga ya. Gitu. Coba buat aku tetap worth it. Worth it tuh nggak bisa dibilang dari satu sisi orang gitu. Gitu. Karena buat aku belajar 2 jam itu udah panas gitu. Apalagi kalau kalian tahu intensif itu setiap 2 hari itu ada yang namanya dikte, gitu, diksi ya kan, gitu. Itu mungkin kamu buku 1, buku 2 itu masih bisa keburu deh. Aku pun yang bodoh itu masih bisa keburu gitu. Tapi kalau sudah buku 3 itu udah gila banget tuh. Karena satu bukunya itu vocabnya itu ya. Satu buku itu bisa mungkin ada 80 gitu. 80 kata. Nah, berarti kan kamu setiap 2 hari kamu harus hafal 80. Setiap 2 hari harus hafalin 80 kata. Untuk dikte. Itu intensif. Kalau reguler? Reguler, waduh saya nggak tahu ya. Dulu saya intensif terus soalnya, saya nggak tahu gitu. Makanya kamu 80 itu dalam waktu dua hari sih gila sih. Itu gila sih. Atau mungkin nggak sampai 80. Misal gurunya baik gitu, dia dibagilah gitu jadi 40 gitu. Itu pun tetap gila weh. Ini Hanse men, ini bukan bahasa Inggris. Come on. Gitu. Itu gila banget gitu. Gitu. Ya harusnya ya. Setauku tuh kayak gitu. Karena buku 3 itu sekitar 80. Mungkin aku salah mungkin gini, mungkin 80 itu satu bab gitu. Jadi setiap 2 hari itu diktenya 40. Gitu. Berarti dalam 1 minggu tuh habisin 1 bab. Yes. 1 minggu itu pasti bab. Jadi Selasa itu tingsie, Kamis itu tingsie lagi yang kedua, satu lagi Jumat itu udah ujian tuh. Jadi kamu bisa bayangin, kamu dari minggu pertama aja itu mungkin masih bisa keburu lah gitu. Karena masih fresh kan otaknya. Kamu sudah masuk yang bagian tengah, waduh. Rasakan dan nikmati aja tuh. Gitu. Itu buku 3 tuh. Kamu kalau buku 4 itu 100. Jadi buku 4 itu 100. Jadi kamu setiap 2 hari itu 50. Setiap hari Kamis itu udah 50 lagi. 1 minggu itu 100. Kamu bisa bayangin 100 Hansel. That's crazy. Ujiannya itu nggak kalah gila lagi. Sama ada ujian dong di akhir gitu. Wah itu udah jali hentak. Itu gila bro. Itu rasanya tuh hidup mati tuh di situ tuh. Karena semakin tinggi tingkatannya kan semakin cepet dia ngomongnya. Nggak mungkin nunggu kamu lagi. Benar. Speaking, listening, writing, reading semua dites. Gitu. Makanya kalau kamu sudah selesai buku 4, kamu tuh supposed to be harusnya ada di B1 atau B2 gitu. Kalau kamu selesai buku 3 itu antara B1 harusnya. Buku 2 selesai harusnya kamu udah C2 harusnya.
gitu. Memang banyak perjuangan yang ya kamu harus lewatin dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau kamu sudah bisa semua itu, dunia itu milik kamu. Siap. Gitu. Oke. Kemanapun kamu bisa tuh, make a deal. Kamu mau kerja di manapun, bisnis apapun pasti pakai. Gitu. Pernah tes TOEFL nggak? Di civil aku nggak pernah. Aku nggak pernah tuh. Tapi mungkin kalau dites mungkin aku sekitar B1, B2, B1 lah gitu. Nggak sebagus itu lah. Oke, tadi kan ada mention kerja. Jadi sebenarnya MTC itu boleh kerja atau enggak? Sebenarnya MTC sendiri itu dalam kurun waktu 6 bulan itu kamu tidak punya ERC. Gitu. ERC itu adalah izin kamu tinggal di situ. Anggap aja itu kayak KTP gitu loh. Nah, KTP itu bisa keluar setelah kamu 6 bulan belajar di MTC. Gitu. Itu baru boleh keluar, dan waktu ERC itu keluar, kamu baru bisa apply namanya work permit. Nah, waktu apply work permit itu, waktu itu udah keluar, baru kamu bisa bekerja. Oke. Tapi gimana pun juga tetap buat Koko it's impossible untuk kerja sambil ngambil kelas intensif. Kalau intensif impossible. Nggak mungkin. Kamu 40 hancur loh. Kamu harus bisa hafal loh. Tahu nggak sih, kamu beda nada, beda itu udah salah gitu. It's impossible. Kecuali kamu bener-bener ya datang ke Taiwan ya cari duitnya gitu. Gitu. I think enggak sih, harusnya kalau kamu mau sambil bekerja, regular will be the answer for you. Jadi dari antara ketiga ini S1, S2 sama MTC, buat Koko mana sih yang paling berat selama ini? Justru buat saya MTC. Belajar bahasa itu pasti yang paling berat. Gitu. Karena ini kamu belajar bahasa loh, gitu. Kamu beda sedikit udah beda tuh, gitu. Dan itu kan dasar ya buat kamu komunikasi. Semua kamu kerja bisnis, make a deal, semua perlu bisnis gitu. Bisa nggak sih ChatGPT gantiin dia? Bisa gitu. Tapi kan ChatGPT nggak selalu sempurna. Gitu. Kalau kamu sudah seleweng gimana? Gitu. Jadi belajar bahasa pasti yang paling susah. Karena kuliahku bisnis, which is itu juga salah jurusan. Ini kalau buat kalian yang masih muda, gitu. Please jangan ambil bisnis, itu buang waktu. itu cuma bener-bener jurusan yang kamu tuh nggak ngerti mau tujuan hidup itu apa. Bisnis, itu udah bisnis tuh nggak bisa. Karena kita di Indonesia selalu didoktrin, ya udah kita mau jadi bisnismen gitu, kita masuk jurusan bisnis gitu. Which is sebenarnya kamu tuh bisa belajar bisnis itu ya di tempat kerja dimanapun kamu berada gitu. Tapi kalau kamu teknik gitu, atau mungkin hal yang lain yang sangat susah didengarnya itu teknik industri lah, ada yang chemistry dan kawan-kawan, engineering. Kalau kamu bisa belajar itu, one day kamu punya perusahaan pun itu jauh lebih gampang. Karena kamu tahu industrinya itu secara mendalam. Kan kamu bisnis kamu cuma how juga kamu jual. Kayak apa kamu harus bisa tahu ini model yang kuat segini, BIP-nya kapan, jualnya gimana, itu semua gampang, itu semua bisa belajar. Podcast semua bisa. Tapi kalau teknik itu salah satu ability yang kamu nggak bisa bangun segitu gampangnya. Itu buat aku, kalau kamu mau sekolah sungguhan dan kamu mau ini sungguhan, ambil yang itu aja, jangan bisnis. Ini deh, mungkin kalau mau di rating dikit, let's say berarti kan kalau misalkan MTC yang paling susah mungkin dari 1 sampai 10, kesusahannya mungkin 10? Aku 10. Karena aku milih intensif. 10 makanya. Nah, kalau di S2, S1 bisa nggak diangkain dari 1 sampai 10? Jujur ini buat aku sendiri S1 itu mungkin 5. Karena kan pandemi ya. Nah, kalau S2 mungkin buat aku mungkin 3 atau 4 gitu. Karena sebegitu gampang gitu. Karena gurunya itu ya berwawasan luas gitu. Idemu apa, dia bisa menerima. Kadang-kadang guru Indonesia itu nggak bisa terima. Ini ya ini, dia nggak mau ambil ide orang lain. Satu-satu. Tapi di Taiwan tuh gurunya berwawasan luas. Oh bisa kayak gitu ya? Oh mungkin aja kayak gini gitu. Berarti secara apa ya? Secara dasarnya kuliah di Indo sama kuliah di Taiwan tuh mungkin lebih give you freedom to express opinion.
Buat S2 ya? buat S2? Kalau S1 saya nggak tahu. Oke. Supposed to be harusnya lebih susah juga ya harusnya Iya, ya. ngerti sih. Soalnya S1 sama S2. Iya, karena kalau S2 itu kan lebih banyak research, turun ke lapangan, gimana sih caranya begini. Sedangkan S1 itu semuanya ya teori, gitu. Jadi ya will be different. Oke. Aku penasaran ini. Jujur ya, menurut Koko, S2 itu ngebantu nggak? S2 di tahun itu ngebantu nggak buat Koko tuh secara jalur karir? Atau let's say what if Koko bisa turn back time, bisa ulang waktu, atau malah lebih baik gak usah S2, datang ke sini belajar bahasa langsung. Ini buat saya ya, gitu. Harusnya yang paling oke gitu. Kalau kamu bener-bener mau nata karir, pertama kali datang itu belajar bahasa. Belajar bahasa. Itu udah pasti tuh, minimal setahun lah gitu. Setelah itu kamu masuk namanya S1 gitu kan. S1 kamu belajar 4 tahun tuh berbanyak-banyaknya tuh kamu cari pengalaman berteman, nimba ilmu teori banyak-banyak. Setelah selesai itu kamu kerja dulu 2 tahun. 2 tahun selesai baru kamu ambil S2 gitu. Why? Karena aku sendiri itu nggak pernah kerja. Karena nggak pernah kerja, jadi waktu company itu lihat aku tuh kayak bener-bener ya kertas putih gitu, bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Jadi aku pun tuh dinilai tuh sama seperti S1, yang supposed to be harusnya nilaimu tuh S2. Karena kamu nggak punya pengalaman kerja, kamu akhirnya dinilai sebagai S1. Gajinya juga sama, dan semua juga sama, sudah sama S1. Jadi kayak no point buat kita itu ambil S2. Tapi kalau begitu kamu ambil pengalaman kerja, di mereka tuh ini bukan kertas putih, ini ada isinya nih, gitu. Kamu ambil S2 itu yang menopang kamu bisa terbang lebih tinggi lagi, gitu. Jadi harusnya susunannya yang harusnya paling oke itu seperti itu. Jangan setahun, will be 2 tahun. Untuk apa nih 2 tahun? Untuk pengalaman kerja. Oke. Karena company Taiwan especially dia sangat menghargai pengalaman kerja, 2 tahun especially. Oke. Berarti if kalau misalnya Koko bisa turn back time, Koko nggak akan langsung S2 di sini. Berarti kemungkinan besar berarti S1, let's say S1 selesai di Indo, ke sini belajar bahasa dulu. Atau mungkin S1 selesai di Indo, masuk perusahaan Indo 2 tahun, terus ambil kelas bahasa di sini, terus baru lanjut S2 di sini. Oke. Tapi jujur, selama ini S2 itu apakah it gives you any credibility atau sesuatu yang membantu Koko tuh kalau misalnya daftar kerja itu tuh lebih mudah atau gimana? Atau enggak sama sekali sebenarnya? Sebenarnya kalau di Indonesia kamu nggak akan dilihat gitu, tapi kalau di Taiwan orang masih lihat. Orang masih lihat S2 karena mereka tahu S2 punya specialty sendiri gitu. Tapi ya as I said, tanpa pengalaman kerja itu sama dengan kertas kosong. Oke. Berarti sekarang kerja full time di perusahaan tekstil. Impor tekstil. Enggak. Aku di import keramik betul. Posisinya sebagai? Waduh, saya tuh posisinya macam-macam. Masuk gak ada. Mau apa aja lu ada, gua ada deh. Sebenarnya saya ini pekerja utama itu international trade gitu. Oke. Itu apa sih sebenarnya? Kalau mau gampang tuh kayak purchasing gitu. Sebenarnya aku tuh responsibility-nya adalah ngatur bagaimana kapan tuh aku harus pesan barang dan itu harus tiba tepat pada waktunya gitu. Nah terus dari itu tuh barang-barangnya itu kan nggak mungkin itu terus ya gitu. Jadi aku juga harus pergi ke luar negeri untuk ikutin exhibition, pameran dan lihat mana yang bagus, mana yang mungkin bisa kita import kayak gitu-gitu. Dan mungkin nggak cuma exhibition doang, tapi aku juga pergi ke pabriknya langsung untuk lihat bagaimana sih mereka tuh produksinya bagaimana gitu. Terus mesinnya dia pakai apa? Kenapa mesinnya kayak gitu? Kenapa dia mesinnya itu juga seperti ini? Mereka punya kuantiti dalam produksi itu berapa banyak? Itu semua kita nilai semua gitu. Karena Taiwan sendiri tuh customernya buat aku ribet gitu. Kamu kalau keramik itu kan panjang ya gitu, misalnya 20 ke 120 cm, itu sangat gampang tuh kayak bending, melengkung gitu. Itu kamu nggak mau, reject tuh pasti. Nah yang gitu-gitu tuh nggak bisa tuh. Nah bahkan Itali, Spanyol pun itu nggak menjamin bahwa melengkung dalam keramik itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi benar-benar kami harus lihat datang ke
pabriknya atau ke exhibitionnya gitu untuk ya lihat-lihat yang seperti ini gitu. Nah mungkin setiap 3 bulan sekali itu pasti ada agent atau mungkin orang pabrik itu datang ke Taiwan ya untuk nawarin kita produknya gitu. Oh, oke. Kita punya ini. Nah, itu aku yang garis terdepan yang oh ya ini lumayan, ini enggak, itu aku semua tuh. Berarti anggapannya yang QC. In a way gitu. Oh. Karena perusahaan kan importas ya gitu, bener-bener khusus buat importas. Jadi mau sekarang itu kita import Itali, Spanyol, ada yang Malaysia, Vietnam, dan paling baru India gitu. Kita majornya di antara 5 itu, tapi mungkin sebentar lagi kami akan expand lagi gitu. Harusnya ada di Mediterania gitu. Itu juga ada Turki dan kawan-kawan, US. Ya kita lihatlah gimana ke depannya. Terus di perusahaan ini apakah orang Indo atau bahkan orang luar negeri satu-satunya? Saya orang negeri pertama yang ada di Orang luar negeri pertama yang ada di perusahaan. yang ada di sini. Oke. How was it? Susah nggak sebenarnya adaptasinya segala macam? Of course susah lah gitu. Karena gini loh, kan kamu kan dunia let's say kita dari SD ke SMP aja kaget gitu. Kan SMP ke SMA ke kuliah tuh pasti ada perbedaannya gitu. Dan ini tuh kamu masuk dalam dunia profesional di mana kamu pakai bahasa Mandarin gitu. Karena ini Taiwanese company kan. Wah, itu pertama kali masuk itu kayak rasanya mau nyerah gitu. Saya set mentalnya nggak kuat. Ini bosku ini ngomong apa ya, gue disuruh ngapa juga nggak ngerti. Kamu tau nggak? Kamu pernah nggak pakai Excel pakai bahasa Mandarin? Nggak pernah kan? Pernah sih. Oh, kamu pernah? Wah, pernah sih. Karena aku Inggris tot kan. Excel tuh pakai Mandarin. Terus semua sistemnya itu semua Mandarin gitu. Bahkan licaunya itu apa sih? Itu kayak foldernya semua Mandarin tuh. Kamu tuh kayak aku masuk Word, apa tuh kayak orang bodoh gitu. Insert yang mana ya? Biasanya mau bikin kotak yang mana ini? Semuanya Mandarin men gitu. Dan wah itu susah banget gitu buat aku. Itu kayak realita tuh kayak dilempar ke kamu gitu. Wah gitu. Gila. Ini apa sih gitu. Sebenarnya nangis tuh karena sesuai itu kayak aduh ngapain sih gue di sini, kayak gue salah deh masuk Taiwanese company gue, aduh harusnya gue cari namanya multinational company ya gitu, bisa bersaing kawan-kawan gitu. Cuma waktu aku masuk dan aku tuh terus ngomel gitu, satu pemikiran yang muncul tuh yang ada di benakku tuh gini, lebih gila mana sih aku yang belajar di company Taiwanese yang harus melalui semua ini, atau bosnya yang tahu aku nggak bisa Mandarin yang masih mau bayar gajiku buat belajar di company ini. Itu different banget gitu. Waktu aku tahu oh iya itu bosnya lebih gila dibanding gua gitu. Jadi aku nggak ada reason lagi gitu buat aku ngeluh gitu. Harus keep going gitu. Dan bahkan waktu aku ini gilanya ya, aku ini ada yang namanya kan probation gitu. Di bulan kedua probation aku itu dipergiin ke India gitu. Aku ini orang internasional pertama yang ada di company itu, dan waktu aku baru sebulan setengah gitu, aku dipergi ke India. That's crazy loh, gitu. Atas landasan apa? Ini masih probation loh. Kamu yakin aku masih ada di sini? Gitu. Kan 3 bulan kan aku bisa pindah gitu. Tapi bosnya nggak kasih aja kesempatan, gitu. Dan aku jadi salah satu orang luar pertama, bukan orang luar pertama, salah satu-satunya orang di perusahaan untuk pertama kalinya diajak pergi ke Italia. Exhibition, gitu. Itu nggak pernah tuh orang yang lama, bahkan presiden direktur itu nggak pernah diajak. Aku jadi orang pertama. Aku orang Indonesia. Tahu nggak sih? Aku tuh kapan pun bisa pergi loh, ngerti nggak sih? Aku kontrak cuma 2 tahun. Kalau aku dalam 2 tahun aku pergi gimana? Tapi dia tuh nggak pernah hitung-hitungan investasi tuh kayak gitu di pegawainya gitu. Itu gila banget buat aku. Jadi benar-benar apa ya? It's really a favor. Iya, buat aku ini satu kesempatan yang kamu nggak akan pernah bisa dapetin di Indonesia. Definitely. Tapi ini kan tadi sama bosnya oke nih,
Maksudnya kesannya dari bosnya tuh benar-benar invest banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya susah nggak beradaptasi sama teman kerja yang lain. Dan sama aku juga penasaran sih sebenarnya, apakah ada suatu budaya dalam perusahaan Taiwan yang menurut aku tuh beda sama cara kita di Indo tuh kerja atau gimana? Sebenarnya aku nggak bisa bilang secara spesifik ya perusahaan Taiwan dan perusahaan Indo gitu, karena saya sendiri pun di salah satu perusahaan yang ini kayak family business gitu. Jadi ini bukan perusahaan yang sampai sebesar itu, TSMC atau enggak gitu. Ini enggak sebesar itu, tapi di sini tuh kita keluarga. Gitu. Waktu pertama kali aku datang gitu, Mandarin kan nggak bagus gitu, dan aku harus ngafalin katalog kan. Ini produknya apa aja sih gitu. Itu pun semuanya bosnya tuh selalu meeting. Kamu harus bantuin ini dong. Ini orang luar nggak bisa Mandarinnya gitu. Kamu harus kasih waktumu buat jelasin dong. Kalau dia tanya kamu jawab dong. Kita ini keluarga, gini satu tim. Gitu. Jadi memang buat company gue sendiri itu environment gila banget. Itu kekeluargaannya itu gila. Toxic itu nggak ada sama sekali. Gitu. Bener-bener kalau kamu nggak bisa ya aku maju. Aku nggak bisa kamu maju. Harus kayak gitu. Ngomel nggak di belakang yang ngomel gitu. Tapi itu udah budaya kita. Aku nggak tahu kalau di perusahaan lain ya. Perusahaanku perfect. Gitu. Oke. Sama aku penasaran ini. Jujur, S2 tuh ngaruh nggak ke gaji? S2 tuh ngaruh ke gaji kalau kamu punya pengalaman kerja. Oke, balik lagi. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu nggak bisa bilang. Oke. Aku penasaran ini. Ini kita dengar cerita lucu aja. Aku penasaran. Pernah nggak sih selama di Taiwan tuh ada cerita kejadian lucu pas lagi ngomong Mandarin atau gimana? Aduh. Atau udah terlalu banyak? Sebenarnya aku Mandarinnya kacau ya. Jadi setiap aku ngomong itu udah lucu gitu. Nggak bisa. Terlalu karena Mandarin nggak bagus gitu. Sampai sekarang pun nggak bagus gitu. Kamu kayak Sui Chow itu udah banyak loh. Sui Chow yang dumpling, atau Sui Chow yang tidur, atau Sui Chow yang kamu sleeping. Gitu, banyak gitu. Ya Sui Chow mah, Sui Chow, betul, Sui Chow, nggak ngerti gitu. Nah, makanya beda nada, itu beda arti. Gitu. Tanpa kamu belajar Mandarin benar, ya kayak aku bilang tadi, susah survive-nya. Ini kalau aku nggak dapat perusahaan ini, mungkin aku udah dikeluarin gitu. Gitu. Apa sih hal yang paling, let's say, ke Taiwan ini, apa hal yang paling koko syukurin dan koko rasa, if I don't kalau aku nggak ke Taiwan, aku mungkin nggak akan pernah dapat hal ini selama aku hidup. Kira-kira apa? Syukurin. Sebenarnya mental after aku nangisnya itu ya. Karena waktu kamu nggak pernah keluar dari rumah, ya kayak kamu jadi anak mama gitu. Tapi kamu di sini itu kamu melangkah ya pakai kakimu sendiri nih. Setiap keputusan itu ada konsekuensi, dan itu konsekuensi kamu makan sendiri tuh. Dan buat aku, kalau aku mungkin nggak keluar ke Taiwan, aku nggak pernah lihat dunia luar gitu. Ada satu papaku tuh selalu ajarin, kenapa orang-orang itu bisa hebat gitu. Mereka itu bisa lihat dunia itu luas gitu. Nah, dengan kamu terus ada di Indonesia, bukan berarti wawasanmu nggak akan bertambah, no gitu. Tapi dengan kamu pergi, kamu bisa lihat, di luar negeri itu ada yang kayak gini ya, ada kayak gini, ada kayak gini. Ini yang buat orang di sini tuh lebih maju di bidang ini, tapi lebih mundur di bidang ini. So one day kamu akan punya satu mindset yang kamu tuh, bisnis ini bisa dibuka di Indonesia gitu. Makanya orang-orang yang let's say ya pendidikan di luar negeri, dia tuh lebih open mind gitu. Dia bisa lihat celah bisnis itu di mana gitu. Karena mereka melihat posisinya lebih tinggi dibanding kita. Gitu. Nah, experience itu cara memandang cara kamu memandang itu beda banget gitu. Dan hashtagnya yang pergi aja dulu itu aku setuju banget. Indonesia lagi nggak baik-baik aja men. Gitu. Kamu nggak bisa nuntut negaramu itu jadi apa gitu. Kamu berkontribusi apa buat negaramu. Itu yang paling penting gitu. Kamu kalau nggak bisa kontribusi apa-apa, kenapa kamu terus nuntut negaramu gitu. Nah, makanya dengan kamu pergi keluar ini, kamu bakal nemuin sesuatu hal yang kamu nggak pernah temuin sebelumnya, and it's beyond your expectation. Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan kalau gitu berarti, let's say kalau ada nanya Koko, sebenarnya kuliah ke Taiwan tuh oke nggak sih? Koko bilang, yuk datang kuliah ke Taiwan, atau coba deh pikir-pikir dulu. Koko bakal coba apa? Aku coba pikir-pikir dulu.
Karena kalau kamu bener-bener gak siapin mentalmu dan kamu pilih pulang, mending kamu gak usah datang. Gitu. Tapi kalau kamu memang bener-bener berani mati dan berani ambil langkah, hajar apapun yang terjadi di depanmu, sekarang waktunya. Oke. Mungkin ini kali ya, pesan terakhir buat teman-teman yang mau datang kuliah ke sini. Pesan terakhir apa yang mereka perlu siapin dan apa yang mereka bakal dapat ketika mereka beneran datang ke Taiwan. Pesan-pesannya udah jalan aja dulu. Persiapan tuh belakangan gitu. Jebur aja dulu. Mending kamu basah daripada kamu nggak pernah basah gitu. Persiapan of course nggak bisa bohong, bahasa gitu. Kedua, uang gitu, nggak mungkin kan gitu. Karena kamu tanpa bahasa dan kamu nggak punya uang, susah juga di sini gitu. Dan yang terakhir, kamu harus bisa beradaptasi gitu. Adaptasi ini butuh semuanya, mental, semuanya deh. Kamu yang introvert, kamu nggak bisa tuh. Introvert tuh nggak bisa tuh. Kamu harus berani melangkah jadi orang yang mau bergaul, belajar, open minded. Itu semua ini gitu. Nah 3 hal ini buat aku salah satu hal yang krusial buat kamu bisa naklukin dunia suatu saat nanti. Siap. Oke deh. Aku rasa hari ini kita sampai sini aja. Thank you Ko Richard untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next episode. Bye bye.